Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu bersama saya lagi, masih di channel saya, masih di seputar antik, unik, dan misteri ya kawan-kawan. Ini baru kedatangan paket ya kawan-kawan. Ini pas saya lagi masih berkebun ya, lagi bersih-bersihkan bunga halaman dan sekitar rumah ya. Ini datang barangnya kawan-kawan dari Semarang ya. Barangnya tidak terlalu besar ya kawan-kawan. Kita unboxing lagi ya. Ini kita tidak bisa di dalam rumah karena kita masih di luar. Jadi kita unboxing di sini saja. Ini masih alami ya kawan-kawan. Ini masih hutan, masih semak belukar ya, masih alami. Sekalian kita melihat pemandangan. Oke, langsung saja ya kawan-kawan, kita membukanya kawan-kawan. Ini baru datangnya dari kota Semarang ke tempat saya. Oke, kita buka. Neng, batu apa ya kawan-kawan? Kalau JNT ini pengirimannya cepat ya kawan-kawan. Ya seperti ini satu paket. Oh, ada dua paket ya kawan-kawan. Apalagi nih ya kawan-kawan, batu apa ya? Habis. Ini bonusnya batu apa sih juga tidak tahu ya. Macam batu karbit ya kawan-kawan. Terus ini adalah batu, nah ini agak besar nih, dia kirim nih dari kemarin, mani gajah ya kawan-kawan. Ini batu mani gajah ya. Mani gajah ini kalau dikena cuka atau jeruk, dia akan berjalan ya kawan-kawan. Berjalan dia di atas air jeruk dan air cuka. Ini batu mani gajah, ini yang putih ya kawan-kawan. Dia ada yang warnanya sedikit warna campuran ya, seperti coklat, tapi ini kita warna putih ya kawan-kawan. Warna putih ya, kita ambil yang warna putih ini ya. Ini asli batu mani gajah ya kawan-kawan. Ini sebenarnya terdapat banyak di daerah Sumatera ya kawan-kawan. Mungkin ya sudah beli banyak, jadi penjualnya di kota Semarang ya. Ini sebenarnya asli dari Sumatera, karena gajah itu banyak terdapat di daerah Sumatera, bukan Semarang ya. Jadi kawan-kawan perlu ketahui. Ya berbunyi pun sedikit apa ya, kawan-kawan bisa dengar ya, seperti guli ya, seperti kaca batu ini kristal ya kawan-kawan. Ini yang sudah digosok, di depannya sudah digosok ya, kontik belakangnya ini belum ya, coba lihat itu. Sebenarnya belakangnya harus juga digosok ya. Ini batu mani gajah, kalian bisa perhatikan, inilah bentuk batu mani gajah ya. Kalau orang cari yang ratusan juta atau yang mana-mana kita juga tidak tahu ya. Mungkin itu yang purbakala, gajah purbakala ya. Ini gajahnya mengapa jadi batu? Ini ada identik dengan cerita rakyat dari daerah Sumatera ya. Karena untuk menghasilkan batu yang mani gajah ini, gajah itu gajah laki-laki, gajah tunggal itu yang laki-laki biasa membuahi dari gajah-gajah betina, dan dia suka sendiri ya. Gajah-gajah ini yang menjadi batu adalah gajah yang suka sendiri, yang habis membuahi dari masa perkawinan gajah itu air
dari kemaluannya atau air mani dari gajah itu masih berceceran ya kawan-kawan, berceceran, dan itu jatuh ke tanah. Sebelum dia berhubungan itu air maninya berjatuhan dulu. Jatuh, sesudah dia berhubungan dia akan kembali lagi memeriksa jalan-jalan yang dilewati yang berceceran air mani, dan air mani itu akan digalinya dan dikuburnya di tanah ya kawan-kawan. Itu kebiasaan gajah dari gajah-gajah yang membuat air mani ini jadi batu. Dan air mani ini ketika menyentuh tanah, air mani gajah ini yang keluar waktu dia sebelum berhubungan intim dengan gajah ataupun sesudah berhubungan intim yang bercecer di tanah itu akan dikuburnya dan menjadi batu. Itulah ceritanya ya kawan-kawan. Cerita mani gajah, mengapa disebut batu mani gajah? Karena mani gajah ini yang terkubur di tanah. Untuk harga yang mahal itu mungkin purbakala ya kawan-kawan, ditemukan mungkin dalam penggalian, mungkin umurnya sudah ribuan tahun, itu yang mahal ya kawan-kawan. Kalau ini untuk sederhana mani gajah yang untuk biasa ya kawan-kawan, bukan yang purbakala ataupun yang gajah-gajah yang lama. Inilah batu mani gajah. Dia sebenarnya ini sudah dipoles ya kawan-kawan. Kalau yang ini di belakangnya ini belum, ini aslinya memang belum dipoles, agak sedikit kasar ya. Ini dua saya beli kemarin untuk ada koleksi. Kemarin juga ada kawan pesan ya, cuman kita belum ada kontak ya kawan-kawan. Ini ada pemesanan, kita akan jual ke dia dengan ya harga sedikit naik lah, karena standar kita tidak mengambil untung banyak, hanya kita mengambil ongkir saja ya kawan-kawan. Ini ongkirnya sekitar 60 ya kawan-kawan. 60 harganya tidak seberapa, tapi ongkirnya yang mahal. Karena ongkirnya ini agak sedikit mahal, jadi kita kalkulasikan paling untung 10 atau 20 ribu ditambah ongkir ya kawan-kawan. Itulah, kita hanya pedagang ya kawan-kawan. Kalau misalnya pemesanan banyak, kita akan mengambil banyak ya kawan-kawan, stok ready stock ya. Sebenarnya untuk di daerah Kalimantan Barat, batu ini laris ya, di Kota Pontianak ya, laris batu ini sebenarnya, banyak diminati ya. Cuman karena kita tidak juga berani ambil stok karena modal itu terus berputar ya kawan-kawan. Untuk perdagangan ya maklum saja ya kawan-kawan. Oke, itu saja ya kawan-kawan untuk kejelasan mani gajah ya kawan-kawan. Sebelum membeli atau bertanya-tanya tentang mani gajah, apa, dari mana, dan fungsinya gimana, itu sudah saya jelaskan secara singkat. Dan ini batu bonus ya kawan-kawan, ini tidak tahu kita batu apa ini fungsinya ya kawan-kawan. Kita koleksi aja, simpan aja ya kawan-kawan. Pembelian orang sedekah berarti kan ikhlas dia. Yang penting kan kita cari ikhlas hati orang aja. Untuk kegunaan banyak yang saya belum jelaskan ya tadi dari review yang barusan. Untuk kegunaan batu mani gajah ini ada yang bilang untuk perempuan ya, atau pemanggil perempuan atau gimana ya. Saya juga tidak begitu paham dengan mistik ya kawan-kawan. Tapi ada beberapa keunggulan yang dicari orang batu mani gajah ya kawan-kawan. Itu apabila yang purbakala itu mempunyai daya tarik ya kawan-kawan. Daya tariknya gimana? Jadi batu mani gajah ini dia apabila dioles dengan korek api, satunya diikutkan berjalan, dia akan mengikut ke batang korek api satunya yang sudah dioles. Metodenya dimasukkan di dalam piring dan diisi air, dan tanpa dengan air jeruk atau air cuka. Karena air jeruk dan air cuka banyak orang bilang itu palsu, tapi sebenarnya logika saja ya kawan-kawan, itu air asam ya kawan-kawan. Tidak mungkin. Kalau untuk palsu ya batu tetap batu ya kawan. Ini bukan sintetis ataupun bukan buatan atau bukan sejenisnya ya kawan-kawan. Ini batu ya, logika saja ya kita kawan-kawan memperhatikannya. Ini masukkan ke dalam air jeruk itu bergerak, karena ini sudah saya pernah uji ya kawan-kawan. Kemarin pernah saya beli satu ya, udah dapat satu pasang, saya uji.
Dan batu ini ya kawan-kawan, kalau untuk kesamaan zat itu kita kurang begitu paham tentang isinya kawan-kawan, tapi yang pasti kalau di antara batu ini kita di atas piring yang berisi dengan air jeruk, kita kasih lagi batu yang lain yang motif lain, misalnya batu akik atau yaman, batu akik yaman atau batu yang lain, dia kadang-kadang beralih pandangan ya kawan-kawan. Kadang-kadang yang satu ini bisa mengejar ke batu yang lain. Itu pernah saya coba. Itulah keunggulan batu mani gajah ya kawan-kawan. Ini dari Semarang, tapi saya yakin ini bukan asli dari Semarang karena daerah Pulau Jawa, Semarang itu tidak ada gajah ya. Yang ada hanya di Sumatera, gajah Sumatera. Oke, sekian review dari saya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, share, dan tombol loncengnya ya, untuk mengetahui video dari saya masih di seputar unik, misteri, dan antik ya kawan-kawan. Kita hanya membahas itu, metode itu. Untuk yang lain kita tidak membahasnya. Oke, sekian, salam dari saya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dari penonton video saya di seluruh Indonesia, dari Pulau Jawa sampai Irian Jaya, dari Pulau Jawa sampai Papua ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.